sebuah kawasan yang kaya sejarah dan penuh gejolak, terdapat sebuah bangsa yang dikenal dengan sebutan Kitim. Kitim merupakan salah satu keturunan dari Yawan, yang merupakan putra dari Yafet, anak Nabi Nuh, menurut tradisi dalam kitab-kitab kuno. Nama Kitim secara spesifik sering dikaitkan dengan wilayah kepulauan Mediterania, terutama Pulau Siprus. Dalam beberapa catatan kuno, Kitim tidak hanya menunjuk pada suatu individu atau bangsa tertentu, melainkan juga menjadi representasi dari berbagai bangsa yang tinggal di sekitar Laut Tengah bagian timur, mencakup bangsa-bangsa yang menempati wilayah Yunani, Italia Selatan, dan kepulauan di sekitarnya. Pulau Siprus sendiri memiliki posisi geografis yang strategis di antara tiga benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Karena lokasinya yang penting ini, pulau tersebut menjadi pusat interaksi budaya dan perdagangan antara berbagai peradaban sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah dan teks-teks religius, Kitim menjadi simbol dari bangsa-bangsa Barat atau Eropa yang kemudian memiliki keterlibatan dalam perjalanan sejarah bangsa Israel dan wilayah Timur Tengah. Nama Kitim muncul dalam berbagai sumber kuno, termasuk dalam Taurat dan teks-teks dari para nabi dalam kitab-kitab suci. Di dalam kitab Nabi Daniel dan kitab Yehezkiel, bangsa Kitim disebut dalam konteks kekuatan maritim dan keterlibatan dalam konflik akhir zaman. Mereka dilihat sebagai bangsa yang kuat secara militer dan memainkan peran dalam konflik geopolitik yang besar. Dalam konteks ini, Kitim kadang-kadang dianggap sebagai representasi kekuatan barat atau kekuatan laut besar yang akan muncul dalam konteks pertempuran dan konfrontasi global. Keterkaitan antara Kitim dan Yajuj serta Majuj menjadi menarik jika ditinjau dari sudut pandang eskatologis atau pemahaman akhir zaman dalam tradisi agama-agama Samawi. Yajuj dan Majuj adalah dua kelompok atau bangsa yang disebutkan dalam kitab suci, seperti dalam Al-Quran dan Injil, sebagai kelompok manusia yang sangat kuat dan destruktif, yang akan keluar menjelang akhir zaman dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Dalam surah Al-Kahfi, diceritakan bagaimana seorang raja besar bernama Zulkarnain membangun tembok yang besar dari besi dan tembaga untuk menghalangi Yajuj dan Majuj keluar dari tempat mereka hingga waktu yang telah ditentukan. Beberapa penafsiran modern dan klasik mencoba mengaitkan Yajuj dan Majuj dengan bangsa-bangsa di wilayah utara dan barat, termasuk bangsa-bangsa barbar yang datang dari kawasan pegunungan di Asia Tengah, atau bahkan bangsa-bangsa dari Eropa yang memiliki kekuatan militer besar. Disinilah muncul kemungkinan keterkaitan antara Kitim dan bangsa Yajuj serta Majuj, yaitu dalam konteks bahwa mereka semua mewakili kekuatan-kekuatan besar dari luar Timur Tengah yang pada masa-masa tertentu dalam sejarah maupun dalam ramalan eskatologis akan terlibat dalam konflik global atau berperan dalam ujian besar bagi umat manusia. Ada teori yang mengatakan bahwa Kitim sebagai bangsa Mediterania atau bangsa Barat dapat dipandang sebagai cikal bakal dari kekuatan-kekuatan Eropa yang kemudian menjadi adidaya dunia, seperti Kekaisaran Romawi, bangsa Yunani, dan bahkan negara-negara modern yang memiliki pengaruh global. Dalam konteks ini, Yajuj dan Majuj bisa dipahami secara simbolis sebagai perwujudan kekuatan besar yang muncul dari keturunan yang sama atau wilayah geografis yang sama, yaitu dari arah utara dan barat dari tanah Arab atau tanah suci. Hubungan antara Kitim dan Yajuj serta Majuj juga bisa dilihat dari sudut pandang bagaimana bangsa-bangsa ini mempengaruhi peradaban dunia dan dalam banyak kasus menjadi lawan atau pengganggu bagi umat beriman. Dalam narasi eskatologis, bangsa-bangsa yang mewakili kekuatan besar ini memiliki potensi besar untuk membawa kehancuran dan ujian besar. Namun pada akhirnya, semua akan tunduk kepada keputusan dan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, bangsa Kitim bukan hanya sebuah kelompok etnis atau geografis, melainkan juga simbol dari pengaruh besar yang datang dari Barat, yang dalam konteks akhir zaman dapat memiliki hubungan erat dengan tokoh-tokoh atau kelompok yang disebut sebagai Yajuj dan Majuj. Hubungan ini bukan hanya bersifat historis atau geografis, tetapi juga ideologis dan teologis, karena mereka semua muncul dalam narasi-narasi besar yang membahas tentang perjuangan antara kebaikan dan keburukan, antara iman dan kesesatan, serta antara kehancuran dan keselamatan. Lebih dalam lagi, bangsa Kitim dalam banyak interpretasi menjadi simbol dari gelombang peradaban Barat yang mempengaruhi dan bahkan dalam beberapa hal mendominasi kawasan timur. Dalam catatan kuno Ibrani, bangsa Kitim sering diidentifikasi sebagai bangsa yang akan muncul dari arah barat, khususnya wilayah Mediterania dan Eropa,
dan memiliki kekuatan besar yang mampu menaklukkan banyak negeri. Salah satu kemunculan penting Kitim adalah dalam kitab Daniel, di mana disebutkan bahwa kapal-kapal dari Kitim akan datang dan mengusik kekuatan raja yang sedang memerintah. Hal ini kerap dipahami sebagai pertanda bahwa Kitim adalah lambang dari kekuatan maritim yang hebat dan menjadi pengganggu stabilitas kawasan. Hubungan antara Kitim dan Yajuj-Majuj pun menjadi menarik dalam wacana eskatologis. Dalam tafsir-tafsir klasik Islam, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai dua bangsa yang sangat kuat, liar, dan tidak bisa dikendalikan. Mereka tinggal di sebuah kawasan yang terisolasi, terhalang oleh tembok besar yang dibangun oleh Zulkarnain. Namun, pada akhir zaman, mereka akan keluar dan menyerbu umat manusia dengan kekuatan yang luar biasa. Beberapa mufasir klasik seperti Ibnu Katsir menyebut bahwa Yajuj dan Majuj berasal dari keturunan Yafet, sebagaimana juga Kitim disebut berasal dari keturunan yang sama, yaitu Yawan bin Yafet. Ini membuka kemungkinan bahwa baik Kitim maupun Yajuj dan Majuj berasal dari akar keturunan dan wilayah geografis yang berdekatan. Kitim sebagai simbol dari kekuatan barat yang maju dalam teknologi, maritim, dan militer, menjadi semacam gambaran awal dari peradaban modern yang kemudian memuncak pada zaman kolonialisme Eropa. Sementara itu, Yajuj dan Majuj, walau sering digambarkan lebih liar dan tidak beradab, membawa kekacauan dalam skala global dan membanjiri dunia dengan kerusakan. Dalam interpretasi ini, muncul kesan bahwa Kitim adalah representasi dari kekuatan barat yang beradab dan terorganisir, namun tetap membawa pengaruh yang mengancam secara spiritual, sedangkan Yajuj dan Majuj adalah kekuatan destruktif yang murni fisik dan brutal. Beberapa ahli tafsir modern mencoba mengaitkan munculnya Yajuj dan Majuj dengan kebangkitan bangsa-bangsa besar di Eropa Timur dan Asia Tengah. Mereka menafsirkan bahwa ketika tembok penghalang runtuh, baik secara fisik maupun simbolis, maka kekuatan besar yang selama ini tertahan akan keluar dan menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Disinilah keterkaitan dengan Kitim menjadi relevan karena wilayah kekuasaan dan pengaruh mereka seringkali tumpang tindih. Sejarah mencatat bahwa bangsa dari barat seperti Romawi, Yunani, dan kemudian bangsa kolonial seperti Inggris dan Prancis seringkali memainkan peran penting dalam membentuk peta politik dan budaya Timur Tengah serta Asia. Dalam konteks modern, Kitim bisa dipahami sebagai metafora dari kekuatan global barat, termasuk kekuatan negara-negara yang kini menjadi penguasa teknologi, ekonomi, dan militer. Sementara Yajuj dan Majuj bisa diinterpretasikan sebagai gelombang kekacauan global yang mungkin muncul dari keteraturan palsu yang diciptakan oleh sistem dunia saat ini. Beberapa kalangan melihat bahwa dominasi teknologi dan informasi, kendali ekonomi global, serta dominasi budaya barat yang menggerus nilai-nilai tradisional dan spiritualitas timur merupakan bentuk lain dari penjajahan halus yang bisa dikaitkan secara simbolik dengan bangsa Kitim. Lebih jauh lagi, keterkaitan antara Kitim dan Yajuj-Majuj tidak hanya dari sisi historis dan geografis, tetapi juga dalam konteks spiritual dan moral. Kedua bangsa ini dalam berbagai naskah kuno dan tafsir dianggap sebagai ujian besar bagi umat manusia. Mereka bukan hanya hadir untuk merusak, tetapi juga untuk menguji siapa yang tetap berpegang pada keimanan, siapa yang tergoda oleh kekuasaan dan materi, dan siapa yang tetap teguh dalam menghadapi gelombang fitnah akhir zaman. Oleh karena itu, memahami Kitim dan keterkaitannya dengan Yajuj serta Majuj bukan hanya soal menelusuri garis keturunan atau peta kuno, melainkan juga soal membaca tanda-tanda zaman. Kitim sebagai bangsa maritim kuat dari barat dan Yajuj-Majuj sebagai simbol kehancuran besar, keduanya merupakan bagian dari narasi besar akhir zaman yang terus hidup dalam pemahaman umat manusia, terutama mereka yang meyakini adanya keadilan dan kemenangan hakiki yang akan datang dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kelanjutan narasi mengenai Kitim dan keterkaitannya dengan Yajuj serta Majuj, penting untuk menelusuri bagaimana keduanya tidak hanya memainkan peran dalam sejarah dan mitologi, tetapi juga dalam perkembangan geopolitik dan konflik nilai antara dunia timur dan barat. Kitim, sebagai simbol dari peradaban barat yang maju dan ekspansif, sering dikaitkan dengan pergerakan imperialisme dan kolonialisme yang menjalar ke wilayah-wilayah timur sejak abad pertengahan hingga masa modern. Sejarah mencatat bahwa Pulau Siprus yang merupakan pusat utama bangsa Kitim telah mengalami berbagai penjajahan dan pengaruh asing,
mulai dari bangsa Fenisia, Yunani, Romawi, Bizantium, hingga pasukan perang salib dan Kekaisaran Ottoman, bahkan Inggris pada abad ke-19. Kekayaan budaya dan strategisnya menjadikan Siprus dan bangsa Kitim sebagai simbol dari titik temu antara barat dan timur, antara kekuatan yang membawa kemajuan dan kekuatan yang memicu perpecahan. Dalam banyak tafsir eskatologis, Kitim dapat dimaknai sebagai bangsa yang akan menjadi alat atau bagian dari sistem global yang mendominasi dunia menjelang kiamat. Mereka disebut memiliki kekuatan besar di bidang teknologi, ekonomi, dan militer. Tetapi pada saat yang sama juga menjadi bagian dari sistem yang memerangi nilai-nilai ilahiyah, seperti keadilan, tauhid, dan kemanusiaan sejati. Di sisi lain, Yajuj dan Majuj tetap menjadi simbol kekacauan besar dan ancaman fisik terhadap umat manusia. Berbeda dari Kitim yang menggunakan kekuasaan melalui sistem dan ideologi, Yajuj dan Majuj digambarkan sebagai bangsa yang keluar secara brutal dan merusak secara langsung, tanpa aturan dan tanpa belas kasihan. Dalam Al-Quran digambarkan bahwa mereka akan menyerbu seluruh penjuru bumi, meminum air sungai-sungai hingga kering, dan menghancurkan apa saja yang mereka lalui. Hal ini menimbulkan gambaran tentang kekuatan yang sangat besar namun tidak terarah, sangat destruktif, dan tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia biasa. Ketika membandingkan Kitim dengan Yajuj dan Majuj, terlihat dua karakteristik kekuatan besar. Satu yang tersusun dan terstruktur, dan satu lagi yang liar serta tanpa kendali. Namun, keduanya sama-sama memiliki potensi untuk menimbulkan kerusakan besar jika manusia tidak bersandar pada petunjuk Tuhan. Oleh karena itu, kemunculan mereka dalam narasi-narasi kitab suci merupakan tanda bahwa pada masa tertentu, umat manusia akan diuji dengan dua jenis fitnah. Fitnah sistemik dan fitnah kekerasan total. Kitim bisa dianggap sebagai lambang fitnah sistemik, penyebaran ideologi, gaya hidup, sistem keuangan, serta tatanan dunia yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai ketuhanan. Sementara itu, Yajuj dan Majuj menjadi representasi fitnah kehancuran total, kerusakan fisik, pertumpahan darah, dan kepanikan global. Menariknya, meskipun keduanya berasal dari jalur keturunan yang sama, yaitu dari Yafet bin Nuh, tetapi manifestasi mereka dalam sejarah dan akhir zaman memiliki perbedaan yang tajam. Ini bisa menjadi simbol bahwa meskipun satu asal-usul, pilihan dan jalan yang ditempuh oleh manusia dapat mengarah pada bentuk ujian yang berbeda. Dalam beberapa tafsir, disebutkan bahwa ketika Yajuj dan Majuj akhirnya muncul, tidak ada kekuatan manusia yang mampu menahan mereka, kecuali doa dari Nabi Isa yang kemudian dikabulkan oleh Tuhan dengan menurunkan ulat-ulat kecil ke tengkuk mereka, menyebabkan mereka binasa. Ini menunjukkan bahwa hanya kekuatan ilahiyah yang mampu mengalahkan kekuatan destruktif seperti Yajuj dan Majuj, dan bukan teknologi atau kekuatan duniawi seperti yang dimiliki oleh bangsa Kitim. Kaitannya semakin kuat ketika melihat bagaimana dunia modern hari ini berada dalam genggaman kekuatan-kekuatan yang secara historis memiliki akar dari wilayah Kitim. Negara-negara adidaya yang menguasai jalur perdagangan dunia, teknologi informasi, sistem keuangan global, serta militer paling kuat, banyak yang berasal dari wilayah barat yang dahulu diasosiasikan dengan Kitim. Dengan demikian, Kitim dalam narasi akhir zaman dapat dianggap sebagai bagian dari sistem global yang pada akhirnya membuka jalan, atau bahkan memicu kemunculan Yajuj dan Majuj sebagai bentuk puncak dari kerusakan dunia. Maka dari itu, dalam memahami Kitim dan kaitannya dengan Yajuj serta Majuj, diperlukan ketajaman spiritual dan pemahaman sejarah yang dalam. Ini bukan hanya sekadar kisah masa lalu atau ramalan masa depan, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana umat manusia perlu menyiapkan diri dalam menghadapi dua jenis ujian besar. Sistem yang mengikis iman secara perlahan, dan kekuatan besar yang datang menghancurkan dalam sekejap. Keduanya adalah peringatan bagi manusia agar kembali kepada nilai-nilai tauhid, keadilan, dan ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jika kita melanjutkan penelusuran naratif ini lebih jauh, maka akan tampak bahwa kisah Kitim dan Yajuj Majuj tidak dapat dilepaskan dari kerangka besar perjuangan manusia dalam lintasan sejarah spiritual dan geopolitik. Sebab bukan semata-mata tentang bangsa-bangsa kuno atau makhluk-makhluk akhir zaman,
tetapi tentang arus besar perubahan peradaban, konflik nilai, serta ujian atas iman umat manusia. Bangsa Kitim yang mewakili kekuatan Barat, dengan segala bentuk kekuasaan, pengetahuan, dan struktur sistem yang mereka miliki, telah memegang peran dominan sejak abad pertengahan hingga era modern. Mereka menjelma menjadi pusat sains, teknologi, kekuatan militer, dan kebudayaan global. Dari Kitim, lahir kekuatan seperti bangsa Yunani yang membentuk dasar filsafat dunia Barat, Romawi yang menyusun fondasi hukum dan ketatanegaraan Barat, serta kemudian kekuatan kolonial Eropa yang mengubah wajah dunia dengan ekspansi mereka ke Afrika, Asia, dan Timur Tengah. Dominasi ini tidak hanya dalam bentuk fisik tetapi juga ideologis, membawa serta nilai-nilai sekularisme, materialisme, dan pemisahan agama dari kehidupan sosial politik. Namun dominasi ini membawa dampak yang sangat besar terhadap nilai-nilai ketauhidan dan spiritualitas yang menjadi pondasi bagi peradaban Timur, khususnya umat Islam. Banyak wilayah yang dulunya merupakan pusat keilmuan dan peradaban Islam perlahan-lahan mengalami kemunduran, baik secara politik maupun intelektual, akibat intervensi sistemik dari kekuatan Barat. Kitim, sebagai simbol dari kekuatan tersebut, menjadi lambang dari arus besar globalisasi yang menyatu dalam sistem kapitalisme, imperialisme budaya, dan hegemoni kekuasaan yang tak mudah ditolak oleh bangsa-bangsa yang lebih lemah. Disinilah secara simbolis terlihat bagaimana Kitim membuka jalan bagi datangnya kekuatan lain yang jauh lebih liar dan destruktif, yakni Yajuj dan Majuj. Setelah dunia diatur dan dikontrol oleh sistem global yang berakar dari peradaban Barat, manusia akan menghadapi era di mana kekacauan menjadi total dan tidak lagi bisa dikendalikan oleh sistem manapun. Yajuj dan Majuj akan datang sebagai kekuatan yang menghancurkan peradaban itu sendiri. Tidak lagi ada struktur negara, tidak ada sistem hukum, tidak ada kekuatan politik atau militer yang bisa membendung mereka. Kehadiran mereka bukan hanya peristiwa fisik, melainkan juga peristiwa eksistensial, menghancurkan kepercayaan manusia terhadap kekuatan duniawi dan memaksa mereka untuk kembali mencari pertolongan kepada Tuhan. Peristiwa ini akan menjadi klimaks dari siklus sejarah manusia yang selalu berulang. Munculnya kekuasaan, berkembangnya peradaban, lalu kehancuran oleh sebab keburukan moral, kezaliman, dan kelalaian terhadap nilai-nilai ilahiyah. Kitim mewakili puncak kejayaan duniawi yang pada akhirnya akan tumbang oleh kekuatan yang lebih purba dan tidak rasional, yaitu Yajuj dan Majuj. Namun lebih dari itu, keduanya menjadi simbol dari fitnah besar yang akan menimpa umat manusia, yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang beriman dan senantiasa memohon perlindungan kepada Tuhan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa saat Yajuj dan Majuj muncul, umat manusia akan begitu takut hingga mereka bersembunyi di balik gunung-gunung. Bahkan Nabi Isa sendiri yang akan turun kembali ke dunia untuk menegakkan keadilan tidak akan diperintahkan untuk berperang melawan mereka, melainkan hanya untuk berdoa agar Allah membinasakan mereka. Ini menunjukkan bahwa manusia telah sampai pada titik ketidakberdayaan total terhadap fitnah akhir zaman, dan hanya dengan kembali sepenuhnya kepada Tuhan, keselamatan dapat diraih. Ketika melihat keterkaitan antara Kitim dan Yajuj Majuj dengan perspektif seperti ini, maka kisah mereka bukan sekadar mitos atau dongeng masa lalu, tetapi menjadi pelajaran besar bahwa kebangkitan dan kehancuran suatu peradaban selalu mengikuti pola yang berulang. Dari kejayaan yang lahir karena ilmu dan kekuatan, menuju kehancuran akibat kesombongan, ketidakadilan, dan pengabaian terhadap petunjuk ilahi. Pada akhirnya, narasi Kitim, Yajuj dan Majuj menjadi pengingat bahwa setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Di zaman ini, manusia menghadapi fitnah teknologi, fitnah informasi, fitnah ideologi, serta kemungkinan datangnya fitnah fisik yang melampaui nalar dan kekuatan manusia. Maka, yang diperlukan bukan hanya kekuatan intelektual, politik, atau ekonomi, melainkan kekuatan iman, kesabaran, dan ketaatan kepada Tuhan yang mampu melindungi manusia dari fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat. Jika narasi ini terus dilanjutkan, maka kita akan memasuki wilayah pemahaman yang lebih dalam tentang peran spiritual dan simbolik dari bangsa Kitim
serta entitas destruktif Yajuj dan Majuj dalam keseluruhan peta perjalanan manusia menuju akhir zaman. Tidak hanya sebagai dua unsur sejarah yang berbeda, keduanya pada akhirnya saling melengkapi dalam menjalankan ketetapan takdir Tuhan terhadap dunia. Kitim yang mewakili bangsa atau kekuatan dari arah barat, terutama dari kawasan Laut Tengah dan Eropa, telah lama berdiri sebagai simbol peradaban rasional, maju secara teknologis dan mapan dalam sistem sosial dan politiknya. Namun kekuatan ini seiring waktu mulai menapaki jalur keangkuhan. Mereka menjadikan ilmu dan teknologi sebagai berhala baru, meletakkan akal manusia sebagai penentu kebenaran tertinggi, dan memisahkan agama dari kehidupan publik. Dengan sistem pendidikan sekuler, hukum buatan manusia, dan sistem ekonomi kapitalistik yang rakus, Kitim menjelma bukan sekadar kekuatan duniawi, melainkan mesin besar yang membentuk arus globalisasi dan pola pikir umat manusia secara massal. Namun, kemajuan yang tanpa bimbingan wahyu dan tanpa kesadaran spiritual akan menciptakan kekosongan dalam jiwa manusia. Masyarakat dunia mulai kehilangan arah meskipun dikelilingi oleh teknologi canggih dan kenyamanan materi. Ketika nilai-nilai agama digantikan oleh hedonisme, relativisme moral, dan konsumtivisme yang tak berujung, maka peradaban itu sebenarnya telah berdiri di atas pondasi yang rapuh. Inilah saat di mana kekuatan yang lebih brutal dan purba, yakni Yajuj dan Majuj, memasuki panggung sejarah. Yajuj dan Majuj tidak datang sebagai penantang ideologi atau kekuasaan intelektual. Mereka hadir sebagai gelombang kehancuran yang langsung menghantam tubuh peradaban. Berbeda dengan Kitim yang menundukkan bangsa lain melalui kekuasaan ekonomi, politik, dan budaya, Yajuj dan Majuj hadir dengan kekuatan fisik murni. Mereka merusak apa saja yang ada di hadapan mereka, memporak-porandakan kota, membunuh, merampas, dan menghancurkan tatanan yang ada. Mereka tidak berbicara tentang filosofi atau ideologi. Mereka adalah bentuk akhir dari ketidakteraturan dan kekacauan global. Jika Kitim adalah lambang dari peradaban yang meninggikan logika dan sistem, maka Yajuj dan Majuj adalah lambang dari akhir dari peradaban itu sendiri. Kehadiran mereka menandai bahwa semua sistem buatan manusia pada akhirnya tidak akan mampu menahan gelombang kehancuran jika tidak dibangun di atas nilai-nilai ketuhanan yang kuat. Beberapa ulama menafsirkan bahwa sebelum kemunculan Yajuj dan Majuj, dunia akan terlebih dahulu mengalami era damai semu, yaitu masa di mana sistem global tampak stabil, ilmu pengetahuan berkembang, dan dunia tampak bersatu dalam harmoni. Namun di balik itu, kezaliman, kekufuran, dan ketimpangan sosial terus membuncah. Dalam masa inilah, peran Kitim terlihat sangat kuat. Mereka membentuk tatanan dunia melalui lembaga-lembaga internasional, sistem pendidikan global, pengaruh media, serta dominasi politik dan ekonomi. Lalu, ketika sistem itu runtuh karena bobroknya fondasi moral dan spiritualnya, muncul Yajuj dan Majuj sebagai alat dari Tuhan untuk membersihkan bumi dari peradaban yang sudah tidak lagi layak. Maka, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Kitim mempersiapkan dunia untuk menerima gelombang kehancuran dari Yajuj dan Majuj. Mereka seperti dua sisi mata uang, yang satu membentuk sistem dan yang lainnya menghancurkannya. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa Kitim dan Yajuj Majuj adalah bagian dari skenario besar ilahi, di mana umat manusia diuji melalui peradaban yang kompleks, lalu diguncang oleh kekuatan yang tidak bisa dikendalikan. Dan puncaknya adalah kembali manusia menyadari bahwa tidak ada tempat perlindungan selain kembali kepada Tuhan. Setelah munculnya Yajuj dan Majuj dan setelah mereka dibinasakan oleh kehendak Tuhan, dunia akan masuk ke masa damai sejati di bawah pemerintahan yang adil yang dipimpin oleh Nabi Isa, yang dalam Islam diyakini akan turun kembali ke bumi untuk mengembalikan tatanan kehidupan yang benar dan berdasarkan wahyu. Maka dari itu, memahami Kitim dan Yajuj Majuj tidak cukup dengan pendekatan historis atau mitologis semata. Perlu ada kesadaran bahwa kedua entitas ini merupakan lambang dari fase-fase penting dalam pergerakan umat manusia, dari kejayaan, kejatuhan, hingga penyucian kembali. Mereka adalah bagian dari narasi besar yang sudah ditulis dalam takdir Tuhan, sebagai peringatan bagi manusia agar tidak terpedaya oleh kekuasaan, teknologi, dan kemajuan dunia yang tidak memiliki ruh ketuhanan. Dengan menyadari hal ini,
Umat manusia seharusnya lebih waspada dan memperkuat sisi spiritual, menghidupkan kembali nilai-nilai keimanan, serta menjadikan agama sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan. Sebab hanya dengan itu, umat akan mampu menghadapi segala bentuk fitnah, baik yang datang dalam rupa sistem seperti Kitim, maupun dalam bentuk kehancuran langsung seperti Yajuj dan Majuj. Ketika kita melanjutkan lebih jauh dalam memahami benang merah antara bangsa Kitim dan Yajuj serta Majuj, kita sampai pada kesimpulan yang semakin kuat, bahwa keduanya bukan sekadar fenomena sejarah atau mitologi religius, tetapi bagian dari siklus sunnatullah dalam peradaban manusia. Kitim mewakili awal dari ujian besar, yakni melalui fitnah kemajuan dan peradaban, sementara Yajuj dan Majuj mewakili puncaknya, yaitu fitnah kehancuran besar yang melanda dunia secara total dan serempak. Kitim adalah simbol dari bangsa-bangsa yang membanggakan diri atas kemampuan akal dan pencapaian duniawi mereka. Mereka membangun kota-kota megah, sistem pendidikan yang kompleks, teknologi yang menguasai bumi, bahkan merambah luar angkasa. Namun mereka juga menjadi bangsa yang dengan kesombongan mencabut peran wahyu dari kehidupan. Kitim adalah representasi peradaban modern yang tidak lagi menyandarkan kemajuan pada nilai-nilai ketuhanan, melainkan pada logika manusia yang terbatas. Maka tak heran jika banyak ahli tafsir dan pemikir akhir zaman melihat Kitim sebagai bagian dari kekuatan Dajjal, bukan secara personal, tetapi sebagai sistem dan tatanan global yang menyesatkan umat manusia secara perlahan dan sistematis. Dajjal, menurut banyak riwayat dalam tradisi Islam, akan muncul membawa surga dan neraka yang palsu. Dia memiliki kemampuan menipu manusia dengan kemajuan dan kesejahteraan duniawi, namun pada hakikatnya membawa kebinasaan iman. Kitim, dalam konteks ini, dapat dilihat sebagai instrumen awal dari sistem Dajjal tersebut. Mereka membangun peradaban yang megah, tetapi memisahkan manusia dari ruh, dari tauhid, dari takwa, dan dari kebenaran ilahiyah. Maka mereka bukan hanya lawan umat Islam secara fisik, tetapi juga menjadi tantangan besar dalam bentuk ideologi dan cara pandang hidup yang bertentangan dengan syariat Allah. Dari titik inilah, dunia berjalan menuju kehancuran yang nyata. Ketika umat manusia telah hilang dari fitrah, tenggelam dalam sistem duniawi yang diciptakan oleh kekuatan Kitim, maka saatnya datang Yajuj dan Majuj sebagai bentuk intervensi Tuhan dalam sejarah umat manusia. Mereka datang dengan kekuatan luar biasa, tidak mengenal belas kasihan, tidak memiliki nilai atau sistem. Mereka menandai titik balik ketika sistem manusia sudah tidak lagi relevan, ketika hukum-hukum buatan manusia tidak lagi mampu menyelamatkan dunia dari kehancuran. Yajuj dan Majuj akan memporak-porandakan dunia dengan cara yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Mereka disebutkan dalam riwayat akan menguasai dunia dalam waktu singkat, membunuh siapa saja yang mereka temui, menghabiskan air sungai dan danau, dan membuat penduduk bumi putus asa. Para ahli tafsir menggambarkan bahwa ini adalah bentuk dari kerusakan paling besar yang pernah terjadi, kerusakan fisik sekaligus mental. Dalam ketakutan yang luar biasa, umat manusia akan menyadari bahwa seluruh sistem yang dibanggakan, politik, militer, teknologi, dan sains, semuanya tidak mampu menghentikan gerakan mereka. Maka umat akan kembali bersujud, memohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Inilah saat spiritualitas kembali menjadi pusat. Doa Nabi Isa dan pengikutnya akan menjadi titik balik dari segala kekacauan itu. Lalu Allah akan membinasakan Yajuj dan Majuj dengan cara yang tidak terduga, tidak melalui senjata manusia, tetapi melalui tentara Tuhan yang tidak terlihat. Ulat kecil yang menyerang tengkuk mereka dan mematikan seluruh pasukan destruktif itu. Ini menjadi penegasan bahwa akhir dari segala bentuk fitnah hanyalah kembali kepada kekuasaan mutlak Allah. Sesudah kehancuran besar itu, dunia akan memasuki fase baru. Sebuah masa damai yang sejati, di mana nilai-nilai ilahiyah ditegakkan oleh Nabi Isa, di mana bumi akan diberkahi kembali, dan manusia hidup dalam keadilan tanpa penindasan. Tidak akan ada lagi perselisihan antara agama, bangsa, atau ideologi, karena kebenaran akan tampak dengan jelas, tidak terselubung oleh sistem duniawi seperti di masa Kitim, dan tidak tertutup oleh ketakutan seperti di masa Yajuj dan Majuj. Narasi ini mengajarkan bahwa seluruh perjalanan sejarah manusia memiliki ritme yang tetap. Kemunculan peradaban, kebanggaan,
kejatuhan karena kesombongan, kehancuran besar, lalu penyucian. Kitim dan Yajuj serta Majuj adalah fase-fase penting dalam pembersihan besar yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bumi dan umat manusia. Maka, sebagai manusia yang hidup di zaman ini, kita sepatutnya melihat segala kejadian dunia bukan sekadar sebagai berita atau gejala sosial politik biasa, tetapi sebagai tanda-tanda besar yang sedang disusun oleh takdir menuju hari yang telah dijanjikan. Kita harus bersiap bukan dengan membangun sistem atau senjata, melainkan dengan memperkuat iman, memperdalam ilmu syar'i, memperbaiki akhlak, dan kembali menjadikan wahyu sebagai sumber utama dalam menjalani kehidupan. Karena ketika fitnah kitim melanda, manusia harus kuat secara ruhani untuk tidak hanyut dalam sistem. Dan ketika fitnah Yajuj dan Majuj muncul, manusia harus berada dalam lingkaran kaum beriman agar bisa selamat dari kehancuran total itu. Setelah kita memahami bahwa bangsa Kitim dan Yajuj serta Majuj adalah dua simbol besar dari fase-fase penting dalam sejarah umat manusia menjelang akhir zaman, maka kita tidak bisa berhenti hanya pada pengamatan historis atau teologis. Kita harus membawa kesadaran ini ke ranah aktual. Bagaimana peradaban modern kini telah memasuki tahap yang sangat mirip dengan gambaran fitnah Kitim, dan bagaimana gejala-gejala dunia memperlihatkan pertanda mendekatnya fase fitnah yang lebih mengerikan, yakni fase Yajuj dan Majuj. Bangsa Kitim dalam manifestasi kontemporernya mewujud dalam wajah negara-negara barat yang menguasai sistem dunia. Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa, dan sekutu-sekutu mereka di bidang ekonomi, militer, teknologi, dan budaya. Mereka bukan hanya menguasai secara fisik dan politik, tetapi lebih jauh dari itu. Mereka menguasai narasi dan persepsi. Melalui media global, industri hiburan, kurikulum pendidikan, sistem keuangan internasional, bahkan lembaga-lembaga supranasional, mereka memaksakan cara hidup dan cara berpikir kepada seluruh dunia. Itulah cara kerja Kitim modern. Mereka tidak lagi datang dengan kapal perang seperti di zaman kolonial, tetapi mereka datang melalui sistem nilai, melalui gaya hidup, melalui dominasi teknologi informasi, dan akhirnya menaklukkan jiwa manusia. Dalam dunia yang dikuasai oleh Kitim, manusia tidak lagi dibimbing kepada nilai-nilai langit, tetapi justru dijauhkan dari semua itu. Agama dipinggirkan, dihina, atau dijadikan formalitas. Keimanan menjadi bahan ejekan, sedangkan maksiat dan hedonisme dianggap kebebasan pribadi yang harus dilindungi. Inilah dunia yang sedang kita hadapi sekarang. Dunia yang terlihat modern, canggih, damai, dan seolah adil. Tetapi sesungguhnya adalah dunia yang penuh dengan kesombongan terhadap Tuhan, penuh dengan kemunafikan, ketidakadilan sistemik, dan penyimpangan moral yang dilegalkan oleh hukum. Sementara itu, di ujung sana, di balik tembok yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain, tersimpan sebuah potensi bencana besar, Yajuj dan Majuj. Mereka masih menunggu waktu, menanti kehendak Tuhan untuk mengizinkan mereka keluar. Ketika sistem dunia yang dibangun oleh Kitim mencapai puncaknya, ketika manusia menganggap bahwa mereka telah mencapai surga dunia melalui sains dan teknologi, maka saat itulah kehancuran akan datang. Karena yang dibangun tanpa fondasi iman pasti akan runtuh, dan keruntuhan itu tidak datang dengan perlahan, tetapi datang dengan cepat, keras, dan tak terhindarkan. Disinilah Yajuj dan Majuj memainkan peran terakhir dalam babak besar sejarah dunia. Ketika mereka keluar, mereka tidak peduli dengan siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, atau siapa yang memiliki teknologi tercanggih. Mereka bukan tentara negara, bukan kekuatan politik. Mereka adalah simbol dari kekacauan murni. Mungkin dalam konteks hari ini, mereka bisa dimaknai sebagai ledakan populasi yang tidak terkendali, migrasi besar-besaran yang menyebabkan konflik peradaban, atau bahkan pecahnya tatanan sosial yang memicu perang global dan kehancuran masif. Dalam bentuk literalnya, mereka bisa jadi memang akan keluar sebagai makhluk manusia dari tempat tersembunyi menyerbu seluruh dunia secara fisik. Namun dalam makna simboliknya, mereka adalah peringatan bahwa jika manusia terus hidup dalam sistem tanpa Tuhan, maka kehancuran total tinggal menunggu waktu. Yang menarik, dalam riwayat-riwayat tentang akhir zaman ditekankan bahwa satu-satunya yang bisa menghentikan Yajuj dan Majuj bukanlah kekuatan militer, bukan teknologi, bukan sistem pemerintahan, tetapi doa.
doa Nabi Isa dan kaum mukmin. Inilah titik kulminasi dari pelajaran panjang sejarah, bahwa kekuatan spiritual lebih tinggi dari segala bentuk kekuatan material. Dunia yang selama ini percaya bahwa segala sesuatu bisa diatasi dengan teknologi, ternyata tunduk dan menyerah di hadapan sebuah permohonan yang tulus kepada Tuhan. Sesudah fitnah besar itu, sejarah dunia akan dibuka lembaran baru. Dunia akan dibersihkan dari kezaliman dan kebatilan. Kepemimpinan akan kembali berada di tangan para nabi dan orang-orang saleh. Seluruh umat manusia akan kembali merasakan keadilan, keamanan, dan keberkahan yang sebenarnya. Tidak ada lagi dominasi Kitim, tidak ada lagi kehancuran Yajuj dan Majuj. Yang ada hanyalah pemerintahan yang tunduk kepada wahyu, manusia-manusia yang bersyukur, dan bumi yang memancarkan rahmatnya. Inilah akhir dari babak panjang sejarah peradaban manusia. Sebuah perjalanan dari cahaya menuju kegelapan, lalu kembali menuju cahaya. Dari tauhid kepada kesyirikan sistemik, lalu kepada tauhid yang sempurna. Kitim dan Yajuj serta Majuj menjadi saksi bahwa seluruh sistem buatan manusia hanya akan membawa pada kebinasaan jika tidak disandarkan kepada Allah. Maka, sebagai manusia yang hidup di antara dua gelombang besar ini, di antara dominasi Kitim dan menjelang munculnya Yajuj dan Majuj, kita harus bersikap waspada, cerdas, dan terutama kembali kepada Allah. Menjaga iman, memperkuat ukhuwah, dan tidak larut dalam sistem duniawi yang menipu. Karena siapapun yang terjerat dalam sistem Kitim tanpa benteng iman, sangat mungkin akan tergilas ketika gelombang besar Yajuj dan Majuj datang.